id amarahullah fil manami bidabhi waladi Ismaila alaihissalam. Nabi Ibrahim ngorbankan anake Nabi Ismail terus diganti karo Gusti Allah, diganti napa? Wedhus. Artine Gusti Allah pesan iki lho rak kanggo aku tapi kanggo menungso. Karena itu berkorbanlah kita karena Allah untuk manusia, bukan berkorban untuk Allah karena manusia. Sejak jelang hingga awal bulan Zulhijjah, ngaji rutin saban Ahad malam 2 pekan sekali di Madrasah Budaya Pungkuran, Desa Kutoharjo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah terus konsisten membeber kajian seputar haji, kurban, dan Idul Adha. Pada ngaji rutin Ahad 1 Juni 2025 malam, yang dilabeli Haji Chapter 3 atau jilid penutup perihal haji, mengusung tema kurban untuk manusia karena Allah, bukan untuk Allah karena manusia. Sebagaimana manifesto atau manifestus haji, Idul Adha pun tentu bukan hanya tentang hewan kurban, tapi tentang keikhlasan, tentang cinta tanpa syarat, tentang ego yang rela disisihkan demi taat pada Allah. Bukan hanya tentang menyembelih hewan, tapi menyembelih ego. Bukan sekadar memberi, tapi merelakan. Membedah kurban secara histori, Gus Muis atau Abdul Muis sebagai pengkaji utama sekaligus pengasuh Madrasah Budaya Pungkuran, tidak memulai dari kisah lazim tentang ketaatan Nabi Ibrahim yang siap menyembelih putranya Ismail karena perintah Allah. Yang kemudian ternyata Allah mengganti Ismail dengan seekor domba. Itulah perintah kurban perdana yang menjadi role model bagi umat Nabi Muhammad hingga akhir zaman. Tapi, Gus Muis malah menggiring jauh jemaahnya untuk menengok kembali sejarah pembunuhan Kabil atas Habil. Menurut Gus Muis, peristiwa berdarah yang melibatkan dua putra kandung Adam Hawa karena memperebutkan saudara-saudara mereka juga, Iklimah dan Labuda itu merupakan tragedi atau kurban pertama yang dilakukan di muka bumi. Sejalan dengan tema yang diusung, Gus Muis menggarisbawahi bahwa kurban sejatinya memang mesti karena Allah untuk manusia. Bukan sebaliknya, kurban karena manusia untuk Allah. Bahkan dalam kajiannya, Gus Muis menyampaikan tafsir berbeda bahwa hewan kurban bukan menjadi kendaraan atau tunggangan menuju surga bagi para pekurban di akhirat. Dia dengan sangat lugas menyebut hadis tentang itu hanyalah bahasa iming-iming semata. Jadi korban itu kan lillah ya. Lillah itu karena Allah. Tujuan korban untuk manusia. Nah, itu sama persis dengan orang haji. Itu faminan nasi mayakulu robbana atina fid dunya wa malahu fil akhirati min khalaq. Targetnya hanya urusan dunia. Boleh. Ada lagi orang haji targetnya wa minhum mayakulu robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Boleh. Level tertinggi adalah lillah. Karena itu ketika Kanjeng Nabi dawuh bahwa korbanmu itu nanti akan jadi tungganganmu di akhirat. Nah, bicara tunggangan di akhirat, saya lebih milih hari ini naik Lexus di sana daripada naik sapi atau kambing. Nah, orientasi saya berkorban ini adalah tunggangan saya di surga. Saya akan milih naik Lexus, bukan sapi atau kambing. Artinya dari sisi ini saya lebih menekankan bahwa korban yang kita lakukan adalah lillah. Lillah itu berarti limardotillah, tujuannya anfa'uhum linnas, untuk masyarakat, ba'isal fakir, untuk mustadafin, orang-orang lemah, orang-orang tertindas, untuk masyarakat yang tidak mampu. Jadi lebih ke arah situ. Jadi bukan karena itu akan menjadi tunggangan saya, tapi lebih karena ini, karena takwa, karena Allah itu perintah untuk korban. Jadi kita korban itu ya karena Allah perintah untuk manusia. Nah, kenapa saya mulai dari kisah Qabil Habil? Karena memang persoalan korban ini juga membahas juga persoalan tentang orientasi atau pahala, atau namanya apa yang didapat di akhirat. Apa itu peristiwa Qabil Habil? Satu, peristiwa membunuhnya Qabil terhadap Habil.
Yang kedua, peristiwa bahwa Nabi Adam itu adalah manusia pertama. Jadi ini kemana-mana memang temanya korban, tapi lari pertama adalah soal orang zalim itu bisa mentransfer dosanya orang yang dizalimi. Itu kan penting, itu tema penting. Jadi kalau kita orang punya duit, mampu, kita zalim terhadap orang, peristiwanya adalah Qabil terhadap Habil membunuh itu. Di Quran jelaskan tadi bahwa Habil ini tidak mau melawan dan sudah diingatkan, kowe nak meteni aku, mengambil hakku, hak nyawaku, maka dosaku akan kamu ambil. Maka disebut itu dengan kalimat terakhir dolimin, kan, orang yang dolim. Orang dolim itu berarti dosanya orang yang didolimi diambil oleh. Itu adalah taksis di dalam Quran. Karena di Quran sendiri sebetulnya dosa itu tanggungan masing-masing, kan. Ini kan menarik untuk dijadikan tema, karena dosa itu alla taziru waziratun wizra ukhra. Tidak menanggung dosa orang lain. Dosamu ya dosamu dewe. Tapi kalau kita membunuh, kalau kita mengambil hak-hak orang lemah, kalau kita zalim terhadap orang, jangan salah, dosanya orang yang kalian zalimi itu kamu ambil. Itu poin pertama. Poin yang kedua adalah peristiwa Nabi Adam. Konteksnya adalah apakah Nabi Adam manusia pertama di bumi yang dikritik oleh Barat. Barat mempertanyakan soal kisah Qabil mengubur Habil. Jadi seharusnya kalau Nabi Adam manusia pertama, harusnya seluruh manusia di dunia itu kalau meninggal dikubur. Karena dari Nabi Adam, dari Qabil Habil ngajarinya begitu. Kenapa ada yang dilarang, ada yang itu kritik Darwinisme itu kan. Nah, itu kita jawab melalui Al-Qur'an bahwa di Quran tidak menjelaskan Qabil mengubur. Tapi yang dijelaskan di Quran adalah Qabil nadimin, minan nadimin, kan. Orang yang aku gelo, saya menyesal. Artinya menyesal itu berarti sesuatu itu tidak bisa dilakukan seharusnya. Nasi sudah menjadi bubur, mayat sudah menjadi bangkai. Nah, berarti ini ada alur cerita bahwa ketika burung gagak memberikan contoh untuk dikuburkan, itu terjadinya jauh setelah Qabil membunuh Habil. Artinya dari situ bisa saja Qabil setelah membunuh Habil, dia beranak pinak, turunannya terus nggak jelas menguburkannya gimana, baru terakhir baru burung gagak, ya Allah. Makanya kan menyesal, kan, minan nadimin itu menyesal, kan. Kalau menyesal kan pasti bukan baru. Nah, baru kan tidak perlu menyesal, tinggal kubur saja. Kan, kalau misalnya baru membunuh orang burung gagak, ngapain menyesal? Ya tinggal kubur saja. Nah, itu berarti teori Barat mengatakan Adam bukan manusia pertama itu terbantahkan melalui ini. Jadi saya kira korban ini bisa lari kemana-mana, ya, tidak hanya korban. Lalu tema itu menghasilkan subtema, dan itu memang selalu menarik untuk begini. Dalam agama itu kenal yang namanya fadhailul amal, untuk menarik perhatian. Jadi Kanjeng Nabi itu memang mengajarkan orang yang kalau dia sholat itu yang dia hitung pahalanya. Kalau dia membantu orang, pahalanya dia hitung. Jadi lebih bukan karena Allahnya, tapi lebih karena pahala. Kalau dia sholat itu berharap dia mendapatkan pahala, mendapatkan bidadari, mendapatkan makan yang enak. Itu kan sebetulnya keinginan dia di dunia. Nah, kenapa dulu Kanjeng Nabi bilangnya naik akan menjadi tunggangan? Dawuhnya kan begitu. Itu kan fadhilul amalnya begitu. Sebagai tunggangan kita, akan menjadi tungganganmu besok di akhirat. Itu lebih ke bahasa kiasan untuk, karena Rasulullah itu seringkali menggunakan kalimat-kalimat atau fadhailul amal untuk ya rayuan-rayuan. Tapi kan memang level untuk orang-orang yang begitu. Karena dulu itu kan sebelum orang berkendaraan, naiknya apa?
ya bahimatil an'am kan, hewan berkaki 4 yang mbuh kuwi sapi, mbuh kuwi onta kan, makanya lebih seneng naik sapi. Nah ini menjadi aneh lagi, nanti kalau kita urunan ini ada 7 orang, saya, Mas Dwi, Pak Diarif, Kang Fatah, Mbah Mat sama Sondong, 7 orang. Kita nanti 7 orang anu sapi. Orientasi kita adalah sapi ini akan menjadi tunggangan kita di Swarga. Saya tidak mau, saya mundur. Kenapa? Karena ana Sondong. Sondong ketoke kok ning nerokone suwi. Jadi aku ning Swarga ngenteni Sondong kesuwen. Mangkat-mangkat. Saya mundur, saya cari orang-orang yang soleh nanti, sing rombongan sapi tapi orang-orang yang soleh, bukan orang sing kayak Sondong. Nah, Sondong ini di nerakanya kayaknya lama ini, tentenan. Tapi kira-kira iso Nah, misalnya Sondong ditebus. nah, artinya bahwa soal ini tunggangan, soal ini itu adalah bahasa rayuan fadhil ulama. Tapi sekali lagi kita korban dia lillah. Kalau lil mutakin itu dasarnya takwa. Ya karena ini seneng, karena ini perintah Allah. Jadi kita melakukan ini semua ya karena perintah Allah. Untuk siapa? Untuk manusia. Jadi jangan dibalik ya, korban itu karena Allah untuk manusia, bukan karena manusia untuk Allah. Takzi menyimak kajian Gus Muis yang logis. Zainal Arifin, mantan Kepala Desa Kerajaan Kulon Kecamatan Kaliwungu yang berada di deretan depan jemaah, mengajukan pertanyaan seputar haji mabrur dan berangkat haji dengan uang hasil utang. Langsung mendapat jawaban yang panjang dan mendalam, pria yang akrab disapa Bospin itu mengaku puas. Dia pun berharap Majelis Ngaji Rutin Madrasah Budaya Pungkuran bisa semakin berkembang dan memperluas cakupan jemaahnya, termasuk merangkul anak-anak jalanan atau kalangan yang terpinggirkan, seperti di Sabilu Taubah, majelis ngajinya Gus Ikdam. Bapak apa yang dikatakan Gus itu latendensi itu karena kita bukan orang yang memberi, bukan orang yang memberi latendensi Pak Guru, tapi karena memang dia itu ada peningkatan setelah melakukan haji itu lebih banyak lagi peserta dan bisa anak-anak dalanan belum ngaji dan ya kita pengajian ini ya Ra'ano Saleh meniru konsep apa yang dilakukan oleh Gus Ikdam. Jadi artinya mereka yang ngaji tidak harus berpakaian muslim seperti aku ini becisan sarungan belidis, tapi mereka sing yang penting nutup aurat bagi wong lanang ra untuk becisan sarungan dan kaos blong enggak masalah. Tapi ya khususnya wong itu kudu jilbaban. Seperti saya lihat nek jamaah laki-laki sudah 90% Islam, pakai peci, sarung. Tapi yang lain yang katakanlah orang dalanan bertato, tindian, topinan miring, rungono, haji. Harapan kami iso mereka sing neng dalanan tergugah untuk datang ke majelis. Madrasah budaya. Bisa budaya majelis apa enake. Tak kalah penasaran, Nuraeni, seorang jemaah wati, mengajukan pertanyaan seputar pengajian dan tahlilan yang lazim digelar masyarakat menjelang pergi haji. Perempuan asal desa Kedung Suren, Kecamatan Kaliwungu Selatan yang dikenal sebagai pelaku UMKM pemroduksi keripik pisang dan singkong aneka rasa ini juga merasa mendapat pencerahan yang mengena dari kajian Gus Muis. Kalau ada orang yang tidak haji dan maupun umroh, itu kan selama di tanah suci, warga sekitarnya itu kan mengadakan pengajian. Seperti ada yang membacakan tahlil dan ada yang membacakan surat-surat pendek. Nah, di sini kan menjadi pro dan kontra antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya berkaitan dengan tahlil. Kenapa ada yang nggak boleh mentahlilkan orang yang masih hidup, kan seperti itu. Nah, terus kemudian ada lagi yang satunya lagi, seharusnya memang harus membaca pengajian itu seperti surat pendek, waqiah, kemudian yasin, tabaruk dan lain sebagainya.
jangan tahlil karena ini kan untuk yang masih hidup, bukan yang untuk mati. Nah, sedangkan tadi jawaban dari Gus Muiz itu sangat mengenal sekali. Alhamdulillah kami sudah sedikit paham. Boleh, tapi diperuntukkannya, dihadiahkannya kepada siapa, kepada yang sudah meninggal, itu karena kita sebagai anak yang masih hidup mendoakan sesepuh kita atau kedua orang tua kita, kemudian untuk mendoakan yang tidak haji dikhususkan. Sebelumnya masih belum puas karena harus pengembangan. Tapi alhamdulillah sudah cukup sudah cukup mewakili. Pertanyaan dari saya, sebetulnya boleh, tapi kan hadiahnya kan beda-beda. Dihadiahkan kepada si roh dan dihadiahkan kepada orang yang melaksanakan ibadah haji maupun umroh. Harapan saya, semoga majelis ini tetap selalu ada, selalu istiqomah, dan semakin banyak masyarakat, anak-anak muda khususnya, dan masyarakat luas bisa mengikuti majelis ini. Di Idul Adha atau Hari Raya Idul Kurban tahun ini, yang bertepatan dengan Jumat penuh berkah, Gus Muiz mengajak jemaahnya untuk merenung sejenak. Sudahkah kita memberi dengan cinta? Sudahkah kita berkorban untuk sesama? Gus Muiz juga mengajak untuk terus melanjutkan kebaikan. Jangan hanya di hari raya. Sedekah atau kebaikan kecil kita hari ini bisa jadi cahaya untuk banyak jiwa. Sebab, haji dan kurban adalah tentang ketakwaan, ketaatan dan keikhlasan. Taat karena Allah, ikhlas untuk sesama. Tanpa berpikir atau berharap pahala. Semua harus lillahi ta'ala. Manusia pertama menurut Islam sing jenenge napa? Nabi Adam. Menurut teori modern, teori barat, rasa modern, ini wis barat. Teori barat yang diwakili misalkan Darwin. Darwin ki menungso saka sapa ndong? Menungso ngerti ra? Saka sapa? Darwin, teori Darwin. Primata, ini bahasa paling halus ini. Intinya kok ketek. Manusia dari primata. Teori Darwin. Kita ini digugat, Bapak itu sekalian. Manusia pertama dikubur, yaitu Habil. Delok contohnya adalah manuk gagak sesuai dengan Quran. Mereka kemudian orang rasionalis menganggap diri rasionalis, orang barat takon. Nek ngono seharusnya seluruh manusia ning alam donya nek mati dikubur. Ora ana sing dilarung ning laut. Ngene apa mboten? Ora ana sing dibakar, ora ana sing dikremasi. Piye jawabmu dong? Saran dong. Ayo, mungkin ana sing jawab.